tersebut otomatis terhitung dan tercatat sebagai pengeluaran. Di menu data keuangan harian, menu nomor 08, menu audit expense, menu pemeriksaan ulang untuk memastikan tidak ada biaya fiktif atau pengeluaran ganda yang lolos dari pengawasan. Cara pakai: 1. Klik menu audit expense, misal admin atau kasir yang diberi tugas audit. 2. Klik nama karyawan dan periksa detail permintaan approval expense karyawan. Apakah nilai nota dan bukti nota sesuai? 3. Pilih dan klik validasi jika semua oke atau edit jika ada yang tidak sesuai nilai dan nota. 4. Setelah divalidasi oleh Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman tim admin, mungkin ada tim sales juga yang ikut dari Rapang. Thank you atas partisipasinya semua, diwakili oleh Pipi yang join. Suara saya terdengar jelas, Pipi, untuk di Rapang? Pak, jelas. Oke, jelas. Itu ada video kemarin saya kirim ya, dipastikan ditonton. Oke, saya mulai pembuka. Jadi harapan saya bahwa video kemarin teman-teman semua sudah nonton, karena saya selalu sengaja mengingatkan sebagai reminder buat teman-teman. Seperti di layar, teman-teman, ini adalah hasil riset bahwa otak manusia itu berbeda-beda. Jadi secara umum itu kalau 10% dari apa yang kita baca, jadi kalau apa yang kita baca itu hanya 10% yang masuk di otak. Kemudian 20% kalau kita mendengar, itu yang akan masuk di otak. Kemudian 50% apa yang kita lihat kalau mendengar. Jadi melihat dan mendengar, itu bisa masuk 50%. Kemudian 70% akan masuk ke otak kalau kita diskusikan dan katakan. 80% sampai 90% kalau apa yang kita alami dan kita lakukan. Dan yang supaya 90% dan 80% besok kita lakukan. Secara bergantian, seri persentase terkait video 1, video 2, dan video 3 ini, kemudian gantian EMA, semua bergantian bergiliran, supaya kita saling, apa yang diketahui Serli ditransfer ke EMA, apa yang diketahui EMA ditransfer ke ini secara bergantian. Santai, jangan jadikan beban, karena saya ikut mendampingi. Jangan takut salah ngomong, jangan takut salah, karena selama kita masih training, itu tidak apa-apa salah. Tapi nanti pada saat go live, tolong jangan salah. Jadi kalau mau melakukan kesalahan, kita lakukan seperti ini, di kondisi-kondisi ini. Dan jangan takut mencoba. Kemarin kita lakukan dan semua data transaksi penjualan kita sudah hapus kembali. Kita bersihkan. Jadi pokoknya saya sampaikan ke Pak Ahmad, nanti di awal kita akan lakukan simulasi internal dulu. Jadi kita transaksi semua data-data yang real yang kita terima, kita input di sistem, tetapi hanya untuk internal dulu. Mengirim invoice, mengirim faktur, tapi data plasma pelanggan tetap juga diinput, tetapi kita belum bisa kirim. Jangan kirim dulu kalau untuk ini pelanggan. Oke, sekarang saya pindah, kita lanjut sesi kemarin. Saya pindah. Mudah-mudahan jaringan tidak ada bersahabat, seperti teman-teman sangat bersahabat selama kurang lebih 1 bulan ini. Saya memberikan training. Jadi saya coba buka website. Jadi teman-teman sebenarnya banyak tempatnya belajar, itu semua ada. Mau di YouTube, cari Poultry Manager Pro, itu ada semua di situ. Mau belajar di website, cari Poultry Manager Pro, itu semua lengkap di situ websitenya, penjelasannya. Walaupun di sana penjelasan
tidak dibuka secara umum untuk inti-inti yang apa yang saya sampaikan, karena kita tidak, yang boleh mengetahui inti dari apa yang ada di sistem ini adalah orang yang sudah mendapatkan lisensi di Google. Jadi di website itu adalah hanya penjelasan umum apa yang kita dapatkan. Oke, ini saya pindah. Nah ini beberapa hari ini kita sudah melakukan roadmap bagaimana kita melakukan digitalisasi multibisnis di PT Cahaya Alpoka dalam hal ini adalah Cahaya Mario Group. Nah ini apa-apa yang kita sudah lakukan. Ini setiap hari baik secara online, offline ataupun chat di grup WA, itu saya selalu melakukan pengenalan ekosistem kita. Kemudian setup sistem kita sudah lakukan karena sudah masing-masing memiliki lisensi dari Google dan sudah tersambung ke sistem aplikasi Poultry Manager Pro. Sesuai nanti tadi ada jabatan admin, manager, owner. Nah, kenapa yang kemarin malam itu saya tulis bahwa untuk semua admin yang statusnya dapat lisensi, walaupun itu adalah staff admin, tetap harus dipilih jabatan untuk di sistemnya itu adalah admin, bukan staff admin. Kenapa? Karena codingnya di sistem kita itu adalah tulisannya admin, tidak ada staff admin. Walaupun real jabatan teman-teman adalah staff admin, sama dengan Pak Eka, real jabatannya adalah tax officer, tapi karena akunnya dipakai bersama, kita ganti menjadi admin. Tapi itu tidak ada efek ke income teman-teman. Jabatan sistem itu tidak ada efeknya. Jadi ini real jabatan yang mempengaruhi income teman-teman itu adalah jabatan dari company. Oke. Nomor 3, ini kita di sini sekarang. Kita kembali lagi ke nomor 3. Saya akan training sampai mahir. Itu adalah komitmen. Saya sebagai developer dan founder akan mentraining teman-teman, dan jujur bahwa beberapa perusahaan yang antri dari kita. Dan itu kemarin dari saya tidak bisa sebut namanya yang antri, tetapi saya tidak bisa pindah sebelum teman-teman mahir. Jadi kalau teman-teman cepat mahir, saya bisa pindah untuk mentraining perusahaan lain. Gitu. Tapi kalau teman-teman terlalu sayang sama saya, pura-pura tidak tahu, nah saya yang kasihan perusahaan lain. Oke, intermezzo. Oke, kita pindah langsung ke apa yang kemarin kita lanjut. Saya stop sharing lagi. Pipi, suara saya masih aman, Rabia, Rapang? Iya Pak, aman. Aman. Pipi sama Rabia juga siap-siap presentasi. Tapi ini dulu, tapi selesaikan dulu data master. Karena aman ya. Iya. Oke, ini sorry, saya ini dulu. Teman-teman, saya buka dulu yang satunya supaya terbuka ini. Oke, saya buka dulu. Tidak mengganggu kan pekerjaannya, Pipi? Yang di sana sambil mendengar toh? Iya Pak, tidak Ji. Oke. Iya. Sambil mendengar di sana, sesekali melayani pelanggan. Oke.
Saya pindah dulu tab dulu Pipi di sana. Sorry kalau tidak ada suara dulu sebentar. Oke. Jadi mulai sekarang tidak ada simulasi dulu, kita memperbaiki dulu review total untuk database kita ada 8 itu. Ada 12 sampai nomor 12, tetapi nomor 1 sampai 8 yang paling penting kalau mau lihat scroll ke di WA group. Oke. Oke. Saya sering ulang. Oke. Tidak langsung itu kan gitu yang botol galon air galon dia dan itu sudah begitu mana ada dulu balik tidak tapi kan jualan kompor terus kalau udah bisa jalan kerja Pak apa ini ya lalu bang Oke, saya tes Pipi. Layar saya kelihatan untuk data karyawan. Saya pilih data karyawan. Iya, Pak. Data karyawan ya, yang terbuka ya. Iya. Oke. Oke, ini saya masuk di data karyawan. Kita lanjut materi kita dari video 01 sama 02. Mudah-mudahan selesai hari ini. Besok kita teman-teman dari admin Poka bergantian sharing apa yang didapat selama ini mengenai terkait dengan sistem ini, menjelaskan misalkan cara penginputan data customer, menjelaskan cara recording layer, recording bullet. Nah, ini layar saya terlihat, ini saya tadi potong ke data karyawan. Ini misalnya Rabia, itu jabatannya tetap admin walaupun start admin. Nah, kemudian Pipi, halo Pipi. Halo Pipi. Ya, Pak. Oke, itu jabatan Pipi di sistem itu adalah manajer. Kenapa manajer? Supaya Pipi mempunyai akses untuk melakukan approval. Karena semua transaksi internal, eksternal nanti itu yang bisa menyetujui itu adalah Haji Ahmad Abbas dan Pipi. Nah, ketika Pak Haji lagi istirahat atau sibuk atau lagi offline,
maka PP yang menggantikan untuk melakukan proses approval. Oke? Ngerti PP? Makanya di jabatan sistemnya adalah manajer. Oke. Sekarang kemarin kita sudah belajar di menu gudang. Teman-teman ada di video 1 dan video 2. Kemudian data customer juga sudah. Laporan baru gini kita lewatkan. Karena ini yang bisa melihat ini hanya jamaah pas dan PP. Kemudian keuangan harian. Nah, kalau saya tidak salah keuangan harian kita sudah bahas kemarin, Cuma atau belum? Oke, saya sudah ya. Tapi tidak apa-apa saya ulang. Keuangan harian itu adalah nota-nota khusus untuk toko. Dalam hal ini adalah PS Salsabila dan PS Cahaya Mario Rapang. Jadi kalau ada nota pengeluaran, nota pemasukan yang mau diinput masuk di keuangan harian. Jadi untuk Shirley sama Emma sama Chani jangan masuk di menu keuangan harian. Kemudian kinerja karyawan, ini nanti kita kalau nanti owner mau melakukan sistem ini ke karyawan, ini di menu ini sistem target. Kemudian menu 04 ini adalah hitung bonus customer, ini manual. Nanti kalau kita sudah tentukan target setiap plasma atau pelanggan kita, maka kalau dia mencapai target itu, maka dia secara otomatis mendapatkan bonus di sistem. Kapan dipakai menu 04? Ketika sistem atau robot gagal menjalankan secara otomatis. Nah, maka kita masuk di menu hitung bonus customer untuk membayar secara manual. Caranya kita mau bulan berapa yang mau dicairkan, tahunnya, keterangannya, waktunya, baru klik set di sini. Kemudian laporan penjualan, ini kita mau cetak laporan penjualan customer siapa. Pelanggan POM. Oke, ini jaringan lagi. Mana laporan penjualan kok nama pelanggan? Apa Pak? Iya betul, laporan umum. Terima kasih. Tidak pakai kecamatan. Gara-gara itu kemarin Pak Eka stres. Gara-gara laporan umum. Terhapus semua data pelanggan. Oke. Terima kasih Arnita. Kemudian ini approval expense, ada audit expense, ada travel expense. Jadi ini bersambung dari request, kemudian admin melakukan audit. Nah, approval akan dilakukan oleh PP dan jamaah pas, mereka yang bergantian. Kemudian nanti data adjustment ini adalah ini menu yang akan menampilkan data-data adjustment, apakah itu credit note atau debit note. Nah, ini nanti muncul kalau kita ada, misal kita kirim telur atau pakan, ada pengembalian, nah kita harus melakukan penyesuaian. Karena dia kembalikan barang kita, maka kita harus melakukan penyesuaian. Nah, itu namanya credit note. Kita input supaya barang dikembalikan, utang pelanggan dikurangi, gitu. Bukan, ini nanti munculnya di sini. Tapi boleh juga di sini, tapi yang seharusnya di sini, input credit note dan debit note. Nah, ini sama, nah, tapi melihat hasil semua yang diinput di sini di data adjustment. Oke. Kemudian ini adalah hanya TLO dari semua order yang sudah kita lakukan di sini di menu penjualan. Ini kita sudah kemarin sudah di sini.
Nah, kalau teman-teman mau download semua penjualan dalam bentuk Excel, klik ini. Excel penjualan. Maka semua akan ditarik dalam bentuk Excel di sini. Kan kalau di situ penjualan kan hanya template-nya, TLO, faktur, nah itu. Nah, tapi kalau teman-teman butuhkan dalam bentuk Excel, klik ini. Excel penjualan. Jadi akan ditarik keluar semua data penjualan. Oke. Rekening koran sudah juga saya jelaskan kemarin. Nanti karena kita kemarin tidak ada, boleh nonton yang video 01, 02 yang kemarin yang ada di grup ya. Nah, ini saya ulang sedikit. Jadi rekening koran ibaratnya adalah kita sebagai nasabah datang ke bank, tolong dicetakkan setoran saya dan penarikan saya. Seperti itu pun pelanggan, dia datang ke kita. Tolong cetakkan saya pun data transaksi saya dari tanggal 1 April sampai hari ini. Atau dari tanggal 1 Januari 2026 sampai April hari ini. Yang tanggal ini bisa. Atau pelanggan, tolong cetakkan pengambilan saya mulai dari sistem baru ini sampai hari ini. Misalnya sudah 1 tahun, berarti akan dicetakkan selama 1 tahun. Nah, teman-teman tidak perlu masuk ke berangkas. Tinggal klik tanggal yang mana mau dicetak sampai hari ini. Sama seperti seri kemarin. Jadi mana produksinya, tanggal check-in-nya nih ayam ini. Sudah 2 tahun Pak, tidak ketemu, lama dicari Pak di berangkas. Nah, itu sudah tidak akan terjadi. Seri harus masuk di sistem, kandang berapa, langsung cari di situ kandang. Oh ini yang kita ini. Jadi kita tidak perlu masuk berangkas cari. Kalaupun kita temukan di berangkas catatannya sudah kabur. Bukan kabur, hilang, tidak terbaca maksud saya. Oke. Ini kemudian data karyawan tadi sudah. Teman-teman tolong pastikan semua kemarin saya sudah jelaskan penulisan data karyawan yang benar. Jadi data karyawan salah, maka akses bisa teman-teman bisa membuat apa yang ditampilkan di sini ini bisa lain. Jadi teman-teman misalnya ini penempatannya, contoh penempatan farm, ada anak kandang tidak ditempatkan di farmnya, maka biayanya misalnya harusnya karyawan itu di farm Salkar dipilih farm Poka. Jadi orangnya kerja di Salkar tapi mengambil uang gajinya dari Poka. Nah, ini yang hal-hal seperti ini kita perlu hati-hati atau lebih teliti untuk mengisi. Nah, ada juga penempatan kandang. Jadi Serli sama Emma itu sampai ke penempatan kandang. Kalau toko dia cukup sampai ini milik toko. Sudah, selesai dia. Pak Brira juga seperti itu. Nah, Serli yang sama Emma yang lebih detail untuk anak kandangnya, manajernya, mandornya, nah itu. Nah, kalau mandor jangan tempatkan di kandang, cukup penempatan farm. Penempatan unit bisnis dan farm. Nah, anak kandang saja yang ditempatkan ini untuk kandang. Oke. Saya pindah ke input produk baru. Kemarin sudah input produk baru, tetapi produk yang teman-teman input itu masih banyak yang perlu diperbaiki karena pembacaan di menu gudang ini terintegrasi. Jadi kalau teman-teman salah produk baik harga maupun konversi seperti ini kan tidak ada harga loko nih, pasti sudah tidak terbaca nanti di sana. Nah, ini saya belum paham kenapa ditulis harga loko 0. Harusnya kalau belum tahu harga lokonya tulis sama dulu di harga modal. Nah, kemarin saya jelaskan harga modal itu ada 2, HPP, sama-sama HPP, tapi pengertiannya berbeda. Kalau kita produksi sendiri, contoh telur sama rak, kan kita produksi sendiri, itu namanya harga pokok produksi. Berapa yang kita butuhkan
berapa biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi 1 lembar rak dan 1 butir telur. Itu adalah harga pokok produksi. Tapi kalau kita membeli dari supplier, misalnya pakan, jagung, katul, itu namanya HPP juga, tapi pengertiannya adalah harga pokok pembelian. Berapa harga invoice-nya, berapa transportnya sampai ke kita. Jadi harga invoice ditambah biaya transport, buruh, turun ke gudang, itulah biaya harga pokok pembelian. Seperti itu. Nah, untuk harga pokok, ini harga modal sama harga loko. Untuk sementara samakan harga loko sama harga modal. Sebenarnya harga modal yang benar sebenarnya itu termasuk harusnya dihitung berapa CN yang kita dapat. Kalau kita dapat bonus dari supplier, nah maka itu sebenarnya harga real, harga modal kita. Tapi pelan-pelan nanti saya akan bantu memperbaiki sehingga data teman-teman akurat dan data yang diterima owner itu adalah akurat. Dan ketika owner melihat data akurat dan memang company kita profit, yakin bahwa mereka pasti owner mempertimbangkan kinerja teman-teman semua. Tidak mungkin. Dan saya sudah sampaikan ke owner, ketika data kita sudah akurat dan kita memang profit, kita harus memberikan reward ke tim kita. Karena itu adalah aset. Itu adalah ini perusahaan dapur kita bersama. Seperti itu. Tapi mari kita dulu bekerja keras untuk memperlihatkan bahwa inilah hasil kerja kita. Kita membuat perusahaan kita profit, kita melayani pelanggan dengan baik, pasti akan kembali ke teman-teman semua. Oke, itu adalah janji saya akan berdiskusi sama owner. Dengan catatan, mari kita kerjasama. Oke, untuk ini saya tidak perlu detail, teman-teman, karena di video sebelumnya untuk produk, tolong ditonton ulang. Kalau misalnya dia tidak dipahami, bisa call, atau misalnya Shirley sama Emma itu kan sama persis ya pekerjaannya, berdiskusi dulu. Bagaimana menurut kamu? Apa yang kemarin, apakah kita tahu ini, apa sudah minta, ini sudah diajari. Kalau sudah, silakan di ini. Ada satu saya lupa. Kemarin saya lupa untuk rak telur, Shirley, sama ini. Mana rak telur? Oh, tidak kelihatan ya. Kenapa? Harusnya rak telur. Ini salkan. Ini kok klik sistem tag-nya ini, Shirley. Ini harus wajib. Untuk rak itu, tag system layer-nya harus pilih rak kosong. Kenapa kok harus tag system layer-nya? Emang ya begitu juga ya. Kenapa? Karena kita kan menghitung penjualan itu kan cuma berapa rak, berapa butir. Supaya rakmu berkurang di sistem, secara otomatis harus tag ini, rak kosong layer. Jadi, semua produkmu yang rak, tag untuk ini. Tapi jangan, karena cari kan tidak bertelur tuh di pabrik rak. Ada yang cari? Oh, tidak ada. Ya, yang bertelur itu adalah Emma sama Shirley. Maksudnya ayamnya bertelur. Saya perjelas. Ya, ini tolong diperbaiki ini. Jadi teman-teman, ketika ini ada satupun yang salah, error. Hasilnya error. Apakah menu gudangnya bermasalah, stokmu di gudangmu bermasalah, atau tagihan invoice-nya atau telonya salah. Oke. Ya, saya tunggu besok ke presentasi ya, Mbak. Oh, yang pertama. Gua langsung mau cuti. Alasan. Serius. Mau libur pada besok atau tidak? Libur. Hari apa kau masuk? Saya tunggu masukmu.
Hah? Yo, nanti besok lah. Nah, saya dampingi, kau tidak sendiri di sini di depan. Ada Pak Eka, nanti Pak Eka juga saya suruh minta dampingi. Masa, bukan Pak Eka yang kerja, Pak Eka yang mengawasi. Nah, itu. Oke. Oke. Input rekening koran, CNDN, data karyawan, input barang masuk supplier. Nah, ini juga kemarin saya sudah jelaskan input barang masuk supplier. Nah, supplier ini ada dua, supplier internal dan supplier eksternal. Yang eksternal misalnya Popan, Java, Cargill, Medion, itu adalah supplier eksternal. Tapi itu suppliernya toko, PS Salsabila, PS Cahaya Mario Rapa. Tapi kalau Pak Belira, Pam Layer, itu suppliernya PS Rapan, PS Salsabila. Atau sebaliknya PS Salsabila dan PS Rapan supplier telurnya adalah Pam Layer, Poka, dan Pam Layer Salka. Jadi antara kalian ada pelanggan, ada supplier. Nah, seperti itu. Masuk input harga baru. Nah, nanti kalau ini untuk input harga baru, itu kalau ada perubahan harga. Kita tinggal yang mana kita mau naikkan harganya. Harga toko, apakah pakan ternak. Kalau pakan ternak, pilih ini. Berapa harga kenaikannya komplitnya, berapa kenaikan konsentratnya. Ketika kita sudah save, maka semua pakan komplit, pakan konsentrat untuk seluruh pelanggan akan berubah. Nah, bagaimana kalau salah? Misalkan seharusnya naik Rp100, tapi teman salah pencet Rp1.000. Contoh, ini naik misalnya Rp100, ini Rp100. Tapi teman-teman tulis di sini 1.000, salah pencet, sudah terlanjur di save. Ini juga ini. Di save. Nah, caranya jangan cari di menu gudang untuk edit satu persatu. Tetap di sini input harga baru. Nah, ini kan yang komplitnya sudah betul. Berarti untuk memperbaiki, tulis komplitnya, karena tadi yang pertama sudah betul, tulis 0 untuk komplit, kemudian untuk konsentrat, berapa ditulisnya, Mas? Karena tadi seharusnya 100, nah ini 1.000. Berapa ditulis di situ? Jadi berapa? Ya, minus 900. Jempol, minus 900, begini. Minus 900. Supaya turun Rp900. Jadi kembali normal semua produk pakan komplit dan konsentrat. Nah, kalau produk lain dipilih di sini. Cari mitranya siapa, misalnya Cargill. Cargill. Nah, maka pilih produknya Cargill, produknya apa? Oh tidak, oh pakan ini Cargill. Jangan Medion yang obat, karena kan kalau Medion ada dua ini. Oke. Yang toko tolong tulis suppliernya dalam kurung. Oh ya. Iya di. Oke, tak apa-apa lah. Kan hanya toko PS Salsabila sama PS Carapang. Tapi ada juga ini Medion Ardika Bakti. Apa bedanya? Yang kecil dan huruf besar. Oh, kita yang bikin. Terus yang kecil siapa? Harus tahu. Kecil dihapus satu, Pak. Dihapus satu karena begini, yang beli produk untuk PS adalah hanya Rapa. PS Salsabila hanya beli dari PS Rapa. Itu, oke. Nanti Pak Eka dihapus satu, Pak. Medion ini. Oke. Tag kategorinya, kategori misalnya vaksinnya yang naik.
Oke. Oh ini, sorry, nanti saya perbaiki. Ini harusnya saya pindah ke atas ini, pilih barang. Ini ternyata masih di bawah. Jadi takutnya teman-teman pilih barang. Jadi setelah pilih kategori, pilih barang. Nah di bawah ini, barang apa yang mau dinaikkan? Ini apa? Kalau sama pilih Medipak. Ini Medipak. Apakah sama? Kalau beda, kalau misalnya beda-beda kenaikannya, tolong di satu-satu. Karena begini, kan begini, ini apa ini AI 2,3 500 mili, ini 250 mili. Nah, mungkin pasti beda-beda kenaikannya. Nah, gitu. Jadi kalau beda ya berarti harus diinput satu-satu. Kalau sama bawa, tapi tidak mungkin sama kenaikannya karena beda milinya. Ya kan? Nah, beda rupiahnya. Nah, caranya ada untuk harga di sini kan ada dua tuh, ada yang kenaikan persen, ada yang kenaikan rupiah. Tolong jangan kalau sudah pilih kenaikan rupiah jangan tulis lagi persennya, pilih salah satunya saja. Ini karena di sini ada keterangan penting, jika Anda isi kolom ini Anda wajib ketik 0 di kolom kenaikan harga persen. Jadi kalau Anda isi kolom ini maka tulis kosong di kenaikan persen. Atau kalau Anda isi kenaikan persen, berarti kosongkan di kenaikan dalam bentuk rupiah. Jadi teman-teman silakan pilih yang mana yang mau di ini. Karena ada yang kenaikan, setiap perusahaan obat ada yang kenaikan persen, ada yang kenaikan rupiahnya, dalam bentuk rupiah. Atau persen pilih 5 saja, misalnya 5% naiknya, 5 saja itu tidak harus kita. Iya, iya. Betul, bagus pertanyaannya. Hanya tulis 5 seperti di sini. Iya, iya. Karena ini sudah di depannya sudah ada tulisan persen. Supaya karena kalau salon tulis 5% begini, nanti error. Tidak mau juga ditulis 5%. Dia cuma maunya angka. Sama misalnya naik 25.000. Saya kasih nolkan ini. Mau ditulis rupiah di belakangnya lagi tidak bisa tertulis, tidak bisa. Oh, oke. Tapi bagus pertanyaannya Salom. Oke, karena besok Emak mau kabur, kita pending sampai datang Emak baru kita naik persentase satu persatu. Tidak, Septi sama kamu berdua di sini. Sama-sama, jadi nanti satu yang persentase recording layer, satu yang recording bullet. Itu. Kenapa kan terlalu takut? Bu, saya tidak pernah makan orang. Itu. Oke, ini log generate bonus, ini nanti sistem bonus yang pernah kita buat, sistem targetnya. Tapi sistem target bonus untuk customer. Kemudian log input harga adalah log catatan atau riwayat perubahan-perubahan harga yang pernah kita lakukan dari perusahaan A, perusahaan B, nanti muncul semua di sini. Nah, kemudian ini adalah master target. Ini adalah ketika kita mau membuat target bulanan atau target tahunan untuk pelanggan kita. Misalnya kita buat target 100 ton per bulan. Nah, maka semua customer yang ditandai ikut program bonus di profil data customer, maka ketika volumenya mencapai 100 ton, maka otomatis dia akan mendapat bonus di sistem. Dan otomatis dia akan mengurangi hutangnya di rekening koran. Jadi hutangnya yang tadinya misalnya sisa hutangnya 100 juta yang belum dibayar, terus dia karena ada target bonusnya dapat misalnya 5 juta, maka sisa hutangnya sisa 95 juta di rekening koran. Nah, itu otomatis di sistem. Begitupun kalau kita nanti menerapkan sistem target tahunan di pelanggan. Nah, ini saya belum tahu apakah di Cahaya Mario Group melakukan itu di plasma dan pelanggannya. Kalau nanti itu dilakukan, nanti tolong diingatkan supaya saya bantu set up-kan.
supaya teman-teman semua tidak perlu menghitung manual. Nah, ini dijalankan secara sistem. Oke, update harga harian. Nah, ini mungkin ada beberapa di sini tidak bisa dilakukan dengan input harga baru. Nah, inilah data-data, ini memang harus dipilih satu per satu produk-produk ini. Nah, ini bisa kan berubah fluktuasi tuh. Nah, kalau tidak ini teman-teman pusing cari, masuk di sini saja, edit satu-satu. Oh, misalnya hanya telur yang pokoknya yang mau naik, nah, di sini bisa klik, kemudian klik edit. Nah, teman-teman di sini rubah, misalnya naik menjadi 1050 per butir. Nah, maka rubah semua di sini. Ini. Oke. Stop minimum. Oke, kemudian saya lanjut ke master laporan jurnal. Laporan jurnal ini hanya untuk owner. Jadi hanya nanti bisa dilihat oleh owner. Jadi semua data transaksi, pengeluaran dan pemasukan hari itu dia akan hanya terlihat di HP owner. Jadi jangan cari di HP teman-teman atau di desktop teman-teman. Jadi kalau ada angka yang hilang, berarti itu hak aksesnya tidak mendapat hak akses. Kemudian master supplier. Master supplier, ini data-data supplier kita. Nah, ini adalah contoh master supplier yang benar. Krian, ini adalah supplier jagung. Ada tulisannya jagung. Siapa yang beli jagung? Toko. Toko. Oke. Kalau hanya toko tidak ada masalah. Kemudian saya kira ada supplier jagungnya PAM, ada supplier jagungnya toko. Jadi kalau satu tidak perlu ditulis di sini kodenya adalah toko. Tapi kalau ada juga supplier masuk ke ini dan tidak beli di toko, maka dia harus ditandai. Tapi kalau semua melalui untuk supplier itu untuk misalnya jagung dibeli oleh toko, nanti toko yang jual lagi ke ini ke PAM. Nah, ini Pak Eka, ini jagung. Saya teringat tadi ininya Pak Eka. Apakah sebaiknya jagung toko ambil untung Pak ke palm layer sama palm layer sama pulen? Dia ambil untung. Efeknya ke pajak Pi. Tapi memang itu tidak masuk pajak. Oke. Oke. Bayar hutang supplier. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi. Mau supplier, mau Anda pelanggan, ingat. Posisikan diri Anda seperti Shirley, saya adalah PAM Salkar. Ketika Anda menjual, berarti Anda harus ingat, dia harus bayar saya. Jadi minta uangnya. Jadi jangan menjual tapi tidak bayar. Jadi walaupun ini hanya perpindahan uang kas, tapi teman-teman ingat, oh saya menjual berarti dia harus bayar saya. Begitupun sebaliknya, yang terima barang, oh saya ambil barangnya dia, saya harus bayar. Seperti itu. Ya. Oke, sama dengan supplier. Supplier juga harus ini. Kan supplier tadi saya jelaskan ada eksternal, ada internal. Jadi mau eksternal, karena kalau eksternal itu ada uang fisik, tetapi kalau internal hanya perpindahan pencatatan uang kas antara palm layer sama PS atau sesama palm layer Foka dan palm layer Salka. Jadi perpindahan uang kas. Kalau sama-sama misalnya, Shirley, saya nggak bisa ini, ayo kita mutasi barang. Nah, sudah berarti Shirley ambil barangnya Emma, tapi otomatis pindah ke uangnya ke ini, pakai mutasi barang. Nanti.
Kemudian dashboard PAM. Nah, ini dashboard PAM juga nanti hanya terlihat di HP owner. Jadi semua grafiknya, mulai dari grafik berat badan, uniformity, intake, HDP, Hyundai production. Jadi teman-teman sengaja saya jelaskan. Saya tahu bahwa ada istilah-istilah peternakan di sini yang teman-teman tidak tahu karena beda pendidikan dan ini, tapi teman harus tahu karena kita bekerja di industri peternakan. Jadi jangan alasan bahwa saya bukan sarjana peternakan, Anda teman-teman tidak ada inisiatif untuk tahu. Hyundai production. Jadi produksi harian, berapa persen dia produksi hariannya. Kemudian intake berapa yang dimakan ayam itu satu hari untuk menghasilkan 1 butir telur. Ada mulai kalau kecil berapa gram, nanti itu bertambah terus. Nah itu semua. Oke. Ini akan terlihat nanti teman-teman Pak Aji hanya melihat di sini siapa PAM yang perform, siapa PAM yang tidak perform. Kandang apa yang tidak perform, kandang yang mana yang tidak perform. Dia hanya buka di dashboard PAM. Dia bisa lihat satu persatu. Jadi seperti itu. Kemudian rekod harian pulet sama rekod harian layer. Nah ini di sini. Kenapa pindah ini? Data rekod harian kan dihapuskah kemarin? Oh dihapus ya. Oke. Harusnya nggak dihapus ya. Nggak apa-apa. Nanti kita praktekkan pada saat dia masuk kantor. Ya, yang praktekkan rekor harian pulet, Serli praktekkan rekor harian layer, tapi dengan data real. Kalau salah saya kasih kempes bang motornya. Oke, bercanda. Oke, ini cash unit bisnis. Nah, cash unit bisnis ini, teman-teman, inilah tempatnya teman-teman yang di bagian farm sama pabrika, yaitu kalau dia pengeluaran, pilih pengeluaran, kalau dia pemasukan, pilih pemasukan. Yang mana diinput di sini sama dengan keuangan harian untuk toko. Yang mana? Misalnya teman beli kipas angin, beli balon, servis AC, beli paku, nah diinput semua di sini. Tapi kalau Anda beli pakan di PS Mario Rapan, jangan input di sini karena sudah ada di sistem, barangnya sudah ada. Jadi poinnya adalah kalau barang itu dibeli tidak ada di sistem kita, maka kita input di keuangan harian atau di cash unit bisnis. Oke. Perbedaannya hanya untuk saya bedakan bahwa untuk toko saja supaya kalau ini toh tidak sama supaya tidak bingung nama menunya. Ya, salon kan orang toko kan, berarti harus masuk di menu keuangan harian, jangan masuk di cash unit bisnis. Ketika salon kali itu cash unit bisnis bisa meledak itu. Meledak biayanya orang karena salah masuk kamar. Ya, betul. Jadi jangan salah masuk kamar. Begitu mengisi data customer, data pelanggan, data supplier, jangan salah kamar. Ketika salah kamar, biayanya juga salah kamar. Oke. Oke. Karena ini dipanggil, kita break sampai selesai sholat asar. Hah? Oh begitu. Kukira ada pelanggan. Oke, saya lanjut sampai azan. Oke. Aika bilang ada tamunya jadi. Oh paket. Nah ini master unit bisnis kan kita sudah kerja teman-teman. Kalau mau belajar tapi jangan di delete, hanya boleh lihat-lihat. Oke. Karena begini,
Nanti kalau teman-teman semua sudah pintar, tombol delete-nya akan saya hapus, hanya beberapa orang yang boleh. Siapa nanti kita tentukan yang ini hanya boleh mendelete. Oke. Gimana kalau teman tiba-tiba mau Untuk sekarang silakan mendelete. Maka tujuannya maka sekarang belajar. Tapi jangan takut. Kalau salah, kan tidak bisa mendelete, tapi kan bisa mengedit untuk memperbaiki. Tujuannya saya supaya tidak hilang itu data. Kalau diedit kan tidak masalah. Data itu masih ada. Tapi kalau teman-teman salah pencet, misalnya Agnita lagi berantem sama pacarnya, salah pencet, udah terhapus semua data. Agnita, kok diam? Oh begitu. Nah, contoh, misalnya dia berantem sama Pak Eka, emosi dia nggak sengaja kepencet, delete. Nah, sudah, kasihan, hilang semua database. berantem sampai itu bukan pencegahan. Aku sekali sama sistem sih. Nah, makanya nanti akan saya hanya bolehkan satu orang yang boleh mendelete. Oke. Ya, tapi teman-teman jangan tahu karena masih bisa diedit. Oke. Oke, master PAM juga kita sudah buat, master kandang juga sudah buat, data Kaspon. Nah, contoh kemarin kan data Kaspon sudah kita inikan, jadi teman-teman jangan lagi panjat telur sama Weni. Jadi lakukan permintaan Kaspon, masukkan data Kasbonmu nanti kalau sistem sudah jalan, nanti gaji dipotong tiap bulan, seperti itu. Nah, ini mutasi barang kalau mau perpindahan barang antara unit bisnis. Jadi ini skenario-nya, tapi saya sarankan kita di CAP ini hanya pakai satu saja, yaitu yang paling atas, beli putus, hutang piutang. Kenapa, teman-teman? Begitu teman-teman isi beli putus, ini otomatis. Unit pengirim sama unit penerima. Nah, misal unit pengirim, misalnya emak mau pinjam ke Salkar, berarti pengirimnya Salkar, penerimanya PAM Layer, mana PAM Layer Poka itu? Salah. Maklumi saja orang tua. Oke, kemudian barang yang dikirim apa? Pilih barangnya apa yang dikirim. Misalnya mixin. Apalah. Akan. Apa barangmu di sini yang bisa kau kirim? Sterling. Ini nih. Oke. Berapa yang dikirim? Nah, jangan langsung tulis di sini kirim berapa. Tapi tulis misalnya 100. Lihat dulu. Ini satuannya apa? Apakah dia pakai satuan kecil atau satuan besarnya beda? Kalau dia misalnya satuan kecilnya kilo, satuan besarnya sak, maka hitung kilonya. Pakai satuan kecilnya. Kalau emang butuh 2 sak, berarti Serli tulis 100 kilo. Tapi kalau ini di menu gudang, ini satuannya sama, satuan kecilnya sak, satuan besarnya sak, Serli tulis 2. Begitu Serli tulis, ini pasti kayaknya sak, karena ini 360, berarti kita tulis sak. Ini saya tidak perlu lihat. Oh, tidak ada stok yang betul. Siapa yang jawab tadi itu? Weni. Oke, saya kasih teh kotak satu, ambil teh kotak Weni satu di sini. Adia, betul, pintar Weni. Kenapa saya tulis 2 error? Karena tidak ada stoknya. Jadi setiap ada kata this entry is invalid, maka kalau teman-teman lanjutkan, maka datanya akan error. Jadi jangan dilanjut. Berarti ada masalah. Masalahnya adalah tidak ada stok. Bisa jadi tidak ada stok atau apapun itu kita tidak tahu. Tetapi saya setuju bahwa memang sepertinya tidak ada stok di sana. Oke. Jadi saya lanjut, anggaplah bahwa ini bisa, jadi ini harga persanya 368, harganya total harganya 737, itu adalah harga dari 2 sak pakan yang dikirim ke emak dari Serli. Nah, kalau teman-teman, kenapa tadi saya sarankan, kalau sudah di sini langsung, jangan ini ya, jangan pindahkan selesai di sini.
biarkan tulisannya pending di bawah sini. Ini yang pending. Kemudian kalau sudah, klik save. Nah, ketika kenapa saya sarankan beli putus, ketika Shirley ngirim, terus Emma terima, maka di menu mutasi barang ada tombol terima. Emma harus pencet itu, saya terima barangmu. Nah, begitu Emma tekan tombol terima, maka uang kasnya Emma langsung berpindah senilai 700 sekian tadi ke Shirley, tapi dia terima barang. Kapan dipencetnya Emma? Ketika Emma terima itu barang. Jangan pencet sementara barang tidak dikirim, belum belum fisik barang itu belum ada sampai di Emma. Karena bisa jadi tiba-tiba saya berubah pikiran, tidak jadi saya kirimkan karena saya juga toko habis. Nah, sementara uang sudah pindah. Tidak masalah sih, cuma ya bisa kembalikan lagi dengan cara CNDN. Tapi kan itu kan tambahan pekerjaan, ya kan? Laku masuk di kas unit bisnis, unitnya misalnya pam layer Salkar, lakukan CN ke pam layer Koka, gitu. Tapi kan itu tambah pekerjaan sebenarnya. Kalaupun kalau terpaksa sudah Emma pencet, lakukan CNDN kembali. Atau lakukan mutasi barang kembali. Tapi tulis keterangan, ini adalah supaya balance. Jadi, Emma lakukan mutasi barang kembali, kirim lagi kembali untuk mutasi barangnya. Kau terima tadi 2 saat kan terlanjur barang tidak ada. Kau kirim lagi ke Shirley dengan barang yang sama, Shirley terima. Jadi ya sama-sama uangnya kembali sudah. Itu juga bisa dilakukan. Oke, produksi mixin. Produksi mixin ini untuk Emma sama Shirley. Jadi dia harus mencampur bahan apa saja yang dicampur untuk pakan ayam layer sama grower. Nah, ini pilih pakan yang dihasilkan. Shirley, kemarin saya sudah ini ada di grup sama Emma, tolong dilakukan, sudah muncul. Jadi kalau produk ini khusus untuk Shirley sama Emma, yang lain jangan, karena sistemnya di situ khusus untuk palm layer. Jadi kan produk ya, di data produk itu pilih semua atau umum. Nah, kalau yang lain, kalau itu produk untuk palm Salkar ya pilih palm Salkar. Toko ya toko. Jangan ikut-ikutan pilih seperti yang produk mixingnya Emma sama Shirley. Karena codingnya itu untuk palm layer sama grower. Oke, saya tak perlu jelaskan karena saya yakin Emma sama Shirley sudah melakukan berulang-ulang. Nah, ini khusus untuk Chani produksi menginput data produksi hariannya. Dan ini sudah dilakukan kemarin untuk trial and error. Kemudian dashboard pabrik rak, nah sama tadi dashboard farm, di sini Pak Haji hanya bisa Pak Haji yang melihat, dia bisa melihat HPP per ikat. HPP rak bagus, hasil rak bagus, kemudian grafik laba raknya. Nah, cuma mungkin 1 bulan, 2 bulan itu masih HPP semu, karena saya belum tahu berapa sih biaya listrik, berapa total operasionalnya. Nah, sama dengan nanti pump layer sama pump Emma kulet, nanti kita menggunakan dulu data biasa untuk menentukan HPP, tapi begitu sudah berjalan 2 bulan, di bulan ketiga harusnya kita sudah tahu, sekian ratus juta biaya operasional yang dibutuhkan untuk di pump ini. Nah, bulan kedua, bulan pertama, bulan kedua, nah nanti kita revisi lagi harga pokok produksi kita. Kalau harga pokok pembelian kan gampang tuh. Karena kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya listrik, gaji karyawan untuk membeli produk itu. Nah, jadi gampang. Yang paling susah adalah rak sama telur. Karena kita harus mengetahui berapa betul-betul biaya yang kita keluarkan seluruh PAM ini untuk mendapatkan 1 butir telur. Oke, nah ini khusus untuk owner juga. Jadi contoh, nah ini saya tidak apa-apa saya jelaskan, menu ini adalah fungsinya, misalnya owner mau investasi 1 miliar, nah maka dia harus masuk ke sini. Masuk ke sini.
di menu ini, dia masukkan total simulasi biaya per unit, mau total investasinya, nanti robot akan memberikan saran bahwa Pak Haji boleh investasi atau disuruh tahan atau tidak sama sekali. Karena unit bisnis kita saat ini sedang seperti ini, rugi sekian, sekian, sekian. Nah, itu nanti robot yang memerintahkan. Tetapi ini kan saran. Dilakukan atau tidak dilakukan itu hanyalah saran robot. Oke. Nah, ini hanya sekedar teman-teman supaya paham. Dashboard eksekutif, ini grafik omsetnya toko dan laba toko. Tadi kalau dashboard PAM khusus untuk PAM, nah di sini Pak Haji bisa melihat grafiknya. Berapa sih omsetnya toko per hari? Dia akan lihat penjualan hari ini grafik seperti ini. Berapa keuntungannya toko hari ini? Dia bisa lihat satu persatu. Kemudian total penjualannya. Ini khusus untuk di Pak Haji. Nah, untuk tutup kas harian, ini adalah untuk penjualan untuk Benny sama yang PP di Rapang. Ini dia mau tutup kas, tapi ini bisa juga dilakukan oleh Shirley sama Emma kalau mau berapa uang masuk, berapa uang keluar di sini untuk menggunakan menu ini. Menu kas, ini tinggal isi, pilih unit bisnisnya. Di sini kemudian ID unit cabang. Nah, ini otomatis nanti muncul di sini saldo awal, pemasukan hari ini, pengeluaran hari ini, saldo akhir, kalau teman-teman mau lakukan. Nah, jadi unit lain pun bisa lakukan. Nanti cetak, ini harian. Kalau misalnya mau cetak tanggal 18, berapa sih uang masuk, berapa uang keluar. Nah, pilih di sini, kasih mundur tanggalnya. Misal teman-teman mau cetak 18, di tanggal 18 berapa uang masuk, berapa uang keluar. Nah, ini. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Ini gambaran umum. Besok kita latihan bersama. Jangan takut, jangan alasan mau libur. Iya, sama-sama Shirley, kamu Shirley. Oke? Kalau saya persilakan ada yang mau berdiskusi atau sebaiknya kita tutup dulu karena sudah mau sholat asar, nanti kita lanjut diskusi setelah sholat asar. Bebas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pipi Rabia, ditunggu recordnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh sorry. Apa itu kau lakukan kasihnya lah? Tidak ada pekerjaan lain. Kau masa kecilmu tidak bahagia kah? Halo Pak.